Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Semua dalam keadaan sehat walafiat kah? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, anak ibu berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua dipimpin doanya anak. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa ghaini bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kecukupan dan kekayaan ilmu, dan hiasilah aku dengan kesabaran, dan muliakanlah aku dengan takwa, serta cantikkan diriku dengan kesehatan yang baik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba sekarang anak ibu cek dulu kondisi kelas kita. Apakah ada sampah di bawah mejanya? Boleh dipilih. Rapikan mejanya juga. Kerapian pakaian. Nah, sepertinya kelas kita udah bersih ya, Nak. Tidak ada lagi sampah di sini. Oke, baik. Buku pelajarannya bisa dikeluarkan? Sudah, Bu. Oke, udah mengeluarkan. Nah, jika kelas sudah nyaman, sudah bersih, maka kita akan nyaman mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu, kesepakatan kelas kita ada? Ada, Bu. Oke, apa kesepakatan kelas kita yang pertama sekali? Silakan, Abid. Datang tepat waktu. Ya, bagus, datang tepat waktu. Yang kedua, silakan Afika. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Apalagi, Zahra? Mendengarkan guru saat menjelaskan materi di depan. Apalagi? Yang terakhir? Ya, silakan Friska. Menjaga kebersihan kelas. Iya, bagus, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu adalah kesepakatan kelas yang berarti harus kita sepakati sampai habis materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan mengambil absen anak Ibu dulu ya. Dengarkan ya anak, diangkat tangan kalau hadir. Abid Abdul, Hadir, Bu. Arik Danendra, Afika, Akila, Hadir, Bu. Aniki, Azarin, Dea, Hadir, Bu. Diego, Patricia, Fani, Faiz, Friska, Hania, Lingga, Mikaela, Kitara, Usratul Rifka, Vina, Zahra, Junesan Atar. Oke, hadir semua ya nah Ibu ya. Bagus sekali Ananda. Nah, sebelum kita mulai ke materi hari ini, Nak, Ibu mau mengingatkan dulu materi kita minggu lalu. Takutnya Ananda ada yang lupa nih. Siapa yang masih ingat kira-kira materi minggu lalu? Nah, silakan kepada Mikaela. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Materi kita minggu lalu mengenai manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk individu. Ya bagus, bisa Mikaela jelaskan satu saja arti dari manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa? Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa artinya manusia adalah ciptaan Tuhan yang diberi akal, hati, dan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas agamanya.
Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mikaela ya, Nak. Nah, jadi kita simpan dulu jawaban materi minggu lalu. Nanti kita akan menghubungkan apa hubungannya dengan materi hari ini. Kira-kira ada nggak yang udah tahu apa materi kita hari ini? Tentang apa materi kita hari ini? Tentang macam-macam norma. Iya, bagus, tentang macam-macam norma. Dimana minggu kemarin kita juga sudah menyinggung sedikit definisi dari norma. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian norma? Silakan Afika. Aturan tingkah laku baik buruknya manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya bagus, norma adalah aturan tingkah laku baik buruknya manusia di dalam kehidupan. Nah lalu apa hubungannya dengan materi minggu lalu Bu? Tentang manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah jelas sangat berhubungan sekali ya Nak. Dimana dengan adanya norma atau macam-macam norma yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu norma tadi tujuannya untuk mengatur bagaimana tingkah laku manusia. Jadi mengatur bagaimana manusia di sini sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu dapat menerapkan dan memahami perannya sesuai macam-macam norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nanti akan lebih lanjut kita akan mengkaji tentang apa saja macam-macam norma tersebut. Nah, sebelumnya Ibu juga mau memberi pertanyaan pada anak Ibu untuk melihat sejauh mana pemahaman awal anak Ibu terhadap materi kita hari ini. Angkat tangan kalau ada yang tahu ya Nak. Jawaban ini, pertanyaannya adalah apakah ada aturan yang harus dipatuhi di lingkungan Ananda tinggal? Ada nggak? Ada, silakan Kitara. Oke, bisa aturan lalu lintas, bagus sekali. Apa lagi? Kan tempat Anda tinggal nih berbeda-beda nih. Ya, silakan Fani. Adanya ronda malam. Adanya ronda malam. Oke, ada lagi aturannya? Nah, banyak sekali aturan yang ada di lingkungan tempat kita tinggal di mana aturan itu harus kita patuhi. Nah, kalau misalnya Ibu beri pertanyaan satu lagi. Karena bagaimana jika aturan tersebut tidak dipatuhi oleh masyarakat setempat? Apa yang terjadi? Silakan Abid. Ya, bisa adanya perpecahan. Apalagi? Silakan Afika. Kehidupan bermasyarakat akan kacau. Nah, kehidupan bermasyarakat akan kacau. Nah, jadi dapat Ibu tegaskan sekali lagi. Nah, aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat itu sangatlah banyak ya, Nak. Ada aturan misalnya menjaga kebersihan atau sekali seminggu bersama masyarakat setempat itu melakukan gotong royong. Nah, jadi bagaimana misalnya aturan itu tidak disepakati atau tidak dijalankan dengan baik oleh warga masyarakat, nah tentunya akan berdampak negatif. Bisa saja kayak ada lingkungan di tempat tersebut menjadi kotor, ya? Ya karena bisa saja kalau misalkan seperti yang Fani bilang tadi ada aturan ronda malam, berarti ronda malam ini fungsinya untuk apa biasanya nih? Untuk mengantisipasi adanya maling. Nah, kalau misalkan tidak ada diterapkan hal itu, mungkin saja di tempat itu sering ada maling, jadi tidak dilakukan ronda malam, maka apa yang terjadi? Udah pastinya terjadinya kemalingan. Nah, oke. Itu adalah Ibu mau melihat pemahaman awal Ananda tentang materi hari ini. Sekarang Ibu akan menyampaikan, jika kita sudah tahu materi kita hari ini nantinya adalah macam-macam norma yang akan kita kaji, tujuan pembelajarannya. Kita lihat tujuan pembelajaran di sini. Nah, bisa Ananda lihat, peserta didik mampu menerapkan macam-macam norma di dalam masyarakat. Nah, jadi itu tujuan pembelajarannya. Bagaimana anak ibu mampu nanti setelah belajar ini bisa menerapkan macam-macam norma tersebut. Nah, lalu setelah kita tahu tujuan, ada manfaatnya juga. Nah, manfaatnya itu apa, Bu? Nah, setelah kita tahu untuk bisa menerapkan macam-macam norma ini, manfaat yang ada dalam diri kita itu bisa anak ibu itu menjadi individu yang lebih baik lagi, individu yang lebih bertanggung jawab, dan individu yang lebih mudah dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya.
Nah, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, setelah ini Ibu akan menampilkan video, di mana video itu relevan dengan materi kita. Lalu juga kita akan tanya jawab sedikit tentang video. Setelah itu Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran tentang macam-macam norma. Juga kita akan melakukan tanya jawab sedikit secara klasikal. Nah, setelah itu anak Ibu akan Ibu bagi per kelompok ya, Ibu bagi per kelompok sesuai kelompoknya yang sudah ditentukan nantinya. Lalu anak Ibu setelah berkelompok lakukan presentasi di depan bersama kelompoknya. Dan terakhir nanti ada teknik penilaian yang mau Ibu lakukan untuk kalian semua, yaitu nanti seperti kuis seperti itu ya Nak. Nah, ada pertanyaan sampai di sini Ananda semua? Nah, oke. Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti pembelajaran, di mana pada kegiatan inti nanti Ibu mau anak Ibu yang banyak terlibat di sini ya. Jadi anak Ibu diminta aktif di sini dan juga mau bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, sepertinya anak Ibu agak sedikit lemes atau lesu ini ya, Ibu lihat ya. Gimana kalau kita ice breaking untuk meningkatkan semangat anak Ibu mau? Mau. Oke, silakan anak Ibu berdiri dulu. Oke, kita ice breakingnya biar semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila, hafal? Oke, silakan dalam hitungan ketiga sama-sama kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua ya Nak. Silakan anak Ibu duduk kembali di tempatnya. Nah, seperti tadi Ibu bilang, kita akan menonton tayangan video. Silakan Ananda semua perhatikan ke depan. Lalu nanti anak Ibu boleh berpendapat apa saja tentang video yang ada ini. Tunggu sebentar ya Nanda. Ini dia. Silakan diperhatikan semuanya.
Oke, itu sedikit tayangan videonya. Nah, sekarang boleh anak ibu semua bebas berpendapat. Apa yang kalian pahami dari video yang anak ibu tonton tadi? Coba siapa yang mau? Silakan Dea, silakan Nak. Baik, terima kasih Bu. Siswa yang pertama menurut saya videonya adalah menceritakan tentang siswa yang merokok dan memanjat pagar atau cabut, di mana itu adalah pelanggaran sekolah. Oke, bagus sekali Dea berpendapat itu adalah video terlihat seorang siswa yang merokok dan cabut. Itu adalah merupakan pelanggaran sekolah. Siapa lagi yang bisa berpendapat tentang video itu? Ada lagi? Silahkan disampaikan apapun tentang video yang ada tadi, Nak. Oke, jika tidak ada, nah dapat Ibu simpulkan lagi bahwa dari video yang ditonton tadi itu adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap aturan di sekolah. Nah, di mana seperti yang dibilang oleh Dea tadi, di situ ada 2 orang siswa yang sedang merokok dan setelah itu mereka juga cabut. Tahu cabut? Apakah ada di sini yang sering cabut juga? Tidak. Atau ada enggak di sini yang sering melakukan seperti video itu? Nah, oke. Semoga anak ibu kedepannya benar-benaran tidak melakukan seperti di video itu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari norma yang akan kita kaji setelah ini. Nah, sekarang anak ibu silakan perhatikan kembali ke depan. Kita akan bahas materi kita pada hari ini tentang macam-macam norma. Nah, macam-macam norma dan penerapannya. Ini tujuan pembelajaran dan ini pertanyaan pemantik tadi. Nah, kita ulas sedikit lagi. Apa itu norma? Apa itu norma tadi, Nak? Sama-sama menjawab, Nak. Norma adalah aturan yang mengatur apa? Tingkah laku manusia di baik buruknya manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Nah, ini dia. Aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia pada apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah, apa yang baik dan buruk yang terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat. Oke, sekarang apa itu fungsi norma dalam masyarakat? Apa yang tahu apa fungsi norma? Silakan Zahra. Oke, fungsi norma itu mengatur tingkah laku dan mengurangi konflik. Bagus sekali. Apalagi kira-kira fungsi norma? Silakan Afika lagi. Oke, bagus sekali, menjaga ketertiban masyarakat. Nah, fungsi. Jadi betul sekali ya yang dijawab oleh 2 teman Ananda tadi. Fungsi itu sama dengan kegunaan. Jika kita tahu norma itu adalah aturan yang mengatur perilaku manusia, lalu fungsinya apa? Udah pasti agar menjaga ketertiban masyarakat. Dengan adanya norma kita tahu bagaimana kita berperilaku baik, bagaimana kita berperilaku buruk, sehingga menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, biar lebih jelas lagi, ini dia fungsi norma. Ada 4. Yang pertama, mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, mengurangi konflik, dan mengatur hubungan sosial. Nah, mengurangi konflik ini sudah pasti ya. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat berperilaku baik terus-menerus, pasti tentunya tidak akan ada konflik yang terjadi. Begitu juga dalam mengatur hubungan sosial, maksudnya di sini. Jika kita tahu apa yang baik dan apa yang salah, pasti hubungan kita dengan sesama warga, atau hubungan seseorang dengan atasannya, atau hubungan orang tua dengan anaknya, pasti akan terjalin dengan baik. Jadi itu adalah fungsi norma di sini. Nah, sekarang macam-macam norma. Apa norma yang pertama? Oke, agama. Yang kedua? Kesusilaan. Yang ketiga? Yang terakhir? Nah, sekarang satu-satu akan kita bahas. Nah, ini kira-kira apa gambar yang terlihat di anak ibu? Seseorang sedang melakukan apa? Sedang mengaji. Kira-kira anak ibu pernah nggak melakukan gambar ini? Pernah mengaji? Siapa yang tidak pernah mengaji di sini? Alhamdulillah semuanya pernah ya, Nak. Ini adalah seseorang atau beberapa orang anak
yang sedang mengaji. Nah, kita akan membahas tentang macam-macam norma. Ada 4 tadi norma itu kan. Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira ini macam-macam norma, contoh norma apa ini? Nah, udah pasti norma agama. Kenapa ini norma agama menurut Ananda? Kenapa ini norma agama? Kenapa kalian bisa menyatakan ini agama? Silakan, Vika. Mengaji adalah salah satu bentuk beribadah. Oke, bagus karena mengaji adalah salah satu bentuk beribadah. Ada lagi yang bisa menjelaskan kenapa ini norma agama? Beribadah. Beribadah itu berarti anjuran yang harus dilakukan umat manusia. Dari mana sumber anjuran ini biasanya? Kenapa kalian melakukan itu? Iya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian tidak mematuhi atau menerapkan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa? Seperti misalnya beribadah. Tadi kan banyak ya, Nak. Beribadah itu apa aja? Mengaji, apa lagi? Sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Bersedekah, bagus. Bagaimana jika kalian tidak melakukan anjuran itu? Apa sanksi yang mungkin saja kalian dapat? Ya, bagus. Sanksinya akan mendapat dosa di akhirat nanti. Nah, kita kaji lagi satu persatu. Ini betul sekali adalah contoh dari penerapan norma agama. Lalu apa pengertian norma agama itu? Siapa yang bisa menyimpulkan dari yang kita bahas tadi? Apa itu norma agama berarti? Silakan Akila. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang muncul dari hati nurani manusia. Oke, cukup. Kita bahas satu dulu ya, Nak. Norma agama dulu. Bagus sekali. Akila sudah bisa memberi pengertian dari apa yang kita bahas dari gambar yang terlihat. Kata Akila tadi, norma agama ini pengertiannya aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa pasti mempunyai suatu perintah dan suatu larangan. Berarti ada perintah dan ada larangannya. Berarti jika kita melakukan penerapan norma agama ini kepada contoh yang tidak baik, berarti kita sudah melakukan pelanggaran dari norma ini atau larangan dari norma ini. Nah, sanksi yang kita dapatkan dari pelanggaran ini adalah mendapat dosa. Bagus, ini dia. Norma agama adalah petunjuk hidup yang harus diterima manusia, bersumber dari Tuhan. Sanksinya ketika seseorang melanggar norma ini adalah mendapat dosa. Oke, ada pertanyaan tentang norma yang pertama? Udah mengerti anak ibu? Sekarang kita lanjut norma apa lagi? Resusila. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Apa ini? Gambar yang ini. Menurut kalian ini gambar apa? Seorang yang mengasih sedekah. Kira-kira kalian pernah nggak melakukan ini dalam kehidupan sehari-harinya? Pernah. Kenapa kalian memberi sedekah? Kenapa kalian melakukan itu? Kenapa ada rasa kalian ingin bersedekah itu? Kenapa? Silakan sampaikan saja, Nak. Jangan takut-takut, jangan ragu. Ya, silakan Friska. Karena kasihan melihat orang yang kesusahan. Oke, bagus sekali Friska menyatakan karena Friska merasa kasihan. Berarti Friska ini punya apa di dalam dirinya? Hati nurani yang apa? Yang baik, yang bagus. Nah, bagus sekali. Kira-kira kalau ini penerapan, berarti udah pasti ini contoh dari norma kesusilaan ya. Berarti penerapan norma ini. Kalau misalkan kalian tidak menerapkan norma kesusilaan ini, seperti apa contoh yang sering saja kalian ketemui di dalam kehidupan nyata kalian? Siapa contoh dari pelanggaran norma kesusilaan kira-kira? Berarti anak ibu tidak punya hati melakukan itu. Seperti apa yang pernah kalian lihat? Iya, bagus sekali Rifka bilang, Rifka menyebutkan bahwa membuli teman. Berarti kalau kita bisa atau berani membuli teman, adakah hati nurani baik kita di situ? Tidak. Jika kita melakukan hal itu, apa sanksi yang kira-kira kita dapat? Iya, bagus, rasa malu, apalagi? Rasa bersalah dalam diri, apalagi? Dijauhi teman. Nah, bagus sekali anak ibu ya. Jadi, kalau secara pengertiannya, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian norma kesusilaan?
Coba tadi norma agama kan aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Berarti norma kesusilaan ini gimana pula pengertiannya? Silakan Afika. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Afika dulu, nak. Nah, ini dia. Ini adalah contoh penerapannya. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati manusia. Pelanggaran norma ini mendapatkan sanksi berupa merasa bersalah, malu, ataupun menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Oke, paham sampai ini? Oke. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Gambar sedang mengapa ini anak ini? Bersalaman dengan siapa? Guru. Pernahkah anak ibu melakukannya? Pernah. Kapan anak ibu melakukan ini? Setiap hari. Waktunya kapan? Pulang sekolah aja? Nah, datang sekolah maupun pulang sekolah pasti anak ibu melakukan ini? Iya. Kira ini norma apa berarti ya? Nah, bagus sekali. Ini adalah norma kesopanan. Bagaimana jika ada siswa yang tidak melakukan norma ini? Sering nggak anak ibu temui di lingkungan anak ibu? Sering sekali pasti ya. Seperti apa contoh teman-teman yang biasanya tidak menerapkan norma ini? Berarti seperti apa contoh teman-teman yang tidak tahu sopan santun misalnya? Berbicara kasar. Nah, bagus sekali Abid. Berbicara kasar. Kepada siapa dia biasanya berbicara kasar teman Abid ini? Kepada orang yang lebih tua? Pada siapa berarti kalau di sekolah? Di sekolah atau di rumah? Pada guru. Ada yang seperti itu Abid temui? Nah, itu adalah contoh penerapan yang tidak baik. Jadi ketika anak ibu sudah belajar, ada aturan-aturan atau yang disebut dengan norma, ada salah satunya norma kesopanan, maka anak ibu harus bisa menerapkan norma ini. Kurangi lagi berbicara kasar itu, berarti itu tindakan yang tidak sopan, yang tidak baik. Lalu, kalau misalkan ada anak itu yang tidak sopan, tadi apa sanksi yang didapat kira-kira? Apa sanksinya itu? Misalnya tidak ada anak ini berbicara kok kasar. Ya, silakan nak. Apa itu nak? Dikucilkan atau dicela. Oke, bisa jadi dikucilkan oleh teman sekelas. Nah, itu adalah menjadi sanksi dari pelanggaran norma kesopanan. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Atau ada dulu yang bisa menyimpulkan pengertian norma kesopanan? Bagus, silakan Fani. Norma kesopanan adalah aturan yang timbul atau berpelihara dalam kehidupan masyarakat. Oke, bagus. Aturan yang timbul atau terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi norma kesopanan ini tidak hanya di sekolah ya, nak. Di rumah kalian juga melakukan norma ini, tidak? Iya, apa contohnya kalau di rumah yang kalian lakukan? Menghormati orang tua. Kalau bersama masyarakat, apa perilaku sopan yang kalian lakukan? Menjalin hubungan baik. Misalnya masuk ke dalam rumah tetangga. Gimana cara masuknya? Mengucapkan salam. Bagus. Oke, anak ibu udah paham ya? Paham tentang norma kesopanan? Oke, ini contoh penerapannya. Lalu yang ini lagi. Ini gambar apa kira-kira, nak? Gambar macet, boleh. Gambar mematuhi lalu lintas, boleh. Gambar apa lagi nih? Ya, betul ya. Dari yang Anda bilang tadi itu sudah nampak jelas ini adalah gambar para kendaraan yang sedang mematuhi lalu lintas, yaitu berhenti di lampu merah. Nah, teman ada gambar satu lagi di sini. Ini gambar apa? Gambar upacara bendera. Nah, tadi ada gambar contoh menerapkan lalu lintas. Nah, ibu sering nggak di sini menerapkan lalu lintas? Sering. Sering? Atau ada juga nggak yang sering melanggarnya gitu? Tidak. Yakin tidak? Tidak. Yakin sekali? Yakin. Oke, bagus. Kalau benar-benar Anda tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, sekarang yang gambar ini adalah gambar penerapan norma juga. Kira dari dua gambar tadi norma apa yang diterapkan? Iya, bagus sekali adalah norma hukum. Kalau ini norma hukum di mana? Di sekolah. Kalau gambar sebelumnya tadi norma hukum di masyarakat. Nah, kira-kira
Kalian apa lagi contoh yang persis sama norma hukum yang sering kalian terapkan di sekolah? Apa yang sering kalian terapkan di sekolah lagi? Berarti kalian mematuhi norma atau aturan hukum. Seperti apa? Ya, mengikuti peraturan sekolahnya seperti apa, Nak? Peraturan sekolah kan banyak tuh. Ya, silakan. Pagi, peserta didik harus memasuki lingkungan sekolah maksimal pukul 7 WIB. Jika lebih dari pukul 7 WIB, akan masuk daftar buku tidak kedisiplinan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mikaela ya, Nak. Nah, jadi Mikaela sudah dapat memberi contoh norma hukum lainnya yang ada di sekolah. Misalnya, setiap pagi siswa datang tepat waktu jam 7. Jika tidak datang, maka akan apa? Dispensasi atau akan diberikan sanksi. Nah, kira-kira sanksi norma hukum ini biasanya bersifat apa? Iya, bagus. Biasanya sanksi norma hukum ini sifatnya mengikat, sifatnya juga memaksa. Kenapa sifatnya itu memaksa? Kenapa mengikat, Nak? Sanksinya. Bagus sekali, karena norma hukum ini peraturan yang biasanya dibuat oleh lembaga yang berwenang atau lembaga pemerintahan. Nah, jadi kenapa sanksinya di sini disebut mengikat, beda atau memaksa, beda dengan sanksi-sanksi norma lainnya yang seperti hanya dikucilkan, dicemoohkan, atau sanksi mendapat dosa. Namun di sanksi yang terakhir pada norma hukum ini sifatnya mengikat, berarti tegas ya. Karena sanksi tersebut dibuat oleh lembaga pemerintahan, berarti ada aturan-aturan tertulis di dalamnya seperti melanggar lalu lintas, ada aturan undang-undang lalu lintas. Nah, misalnya si Abid ini tidak memakai helm lalu kena tilang. Kira-kira apa denda yang didapat itu? Apa sanksi yang didapat? Dapat pasti didenda. Nah, bisa dendanya berupa uang atau semacamnya. Jadi itulah norma hukum ini dikatakan norma yang sanksinya sangat tegas dan mengikat. Nah, pengertiannya apa berarti norma hukum ini? Yang bisa mereview kembali secara pengertian? Silakan Akila. Norma yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi yang memiliki sanksi tegas dan bersifat mengikat. Oke, bagus sekali Akila sudah dapat menyimpulkannya. Baik, sama-sama kita baca yang terakhir. Hukum adalah sanksi pelanggaran hukum berupa hukuman, hukuman, penjara, denda, dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Apakah anak ibu semua ada yang mau ditanyakan terkait 4 macam norma ini? Tidak? Sudah paham semuanya anak ibu? Sudah berarti ya. Oke, jika sudah paham, sekarang kita bentuk kelompok. Ibu mau membagi Ananda dalam 3 kelompok. Bisa dipercepat bentuk kelompoknya Ananda? Oke, duduk seperti biasa di kelompoknya masing-masing ya. Silakan cepat anak ibu. Ayo cepat anak ibu semua duduk di kelompoknya. Oke, usahakan Ananda tidak membelakangi papan tulis ya. Oke, mohon dibantu temannya nak. Bisa digeser lagi di tengah nak. Oke, ini taruh aja nanti di atas. Udah, duduk lagi yang rapi semuanya ya.
Oke, silakan duduk ya rapi. Siapkan buku paketnya juga, buku pelajarannya juga. Oke, anak ibu semua dengarkan dulu informasi dari ibu ya. Anak ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, nah jadi anak ibu nanti akan ibu berikan LKPD. LKPD-nya udah ibu sediakan. Di LKPD itu juga udah ada petunjuk pengerjaan jawabannya. Namun ibu sampaikan, pengerjaan LKPD ini diberi waktu hanya 10 menit ya nak. Kalau misalnya anak ibu sudah selesai, kita tampil langsung presentasi per kelompok. Nah setelah itu anak ibu melakukan tanya jawab di kelompok yang tampil. Nah sekarang boleh anak ibu terima LKPD ini. Kelompok 1 yang mana? Sini, Bu. Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2? Di sini kelompok 2. Ini ada yang ketinggalan. Kelompok 3. Di sini kelompok 3. Ini satu lagi tertinggal. Nah, oke, mulai dari sekarang boleh dikerjakan. Ibu harap anak ibu bisa bekerja sama. Jangan malu untuk mengemukakan pendapat dan hargai pendapat temannya masing-masing di kelompok ya. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung kepada ibu. Silakan Ananda berdiskusi. Ingat, waktu terus berjalan ya nak. Kira adakah di kelompok yang mau bertanya terkait LKPD ini? Adakah yang merasa ragu? Boleh ditanya ke ibu nak. Ya, kepada kelompok 1, apa yang mau ditanyakan nak? Ibu, apakah ini termasuk contoh penerapan norma agama? Iya benar, ini merupakan contoh penerapan norma agama. Lalu kelompok jelaskan kenapa ini norma agama ya nak. Oke, silakan lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh disilakan ya nak. Jangan lupa anak ibu untuk terus bekerja sama dan mengerjakan tugas masing-masing yang sesuai di kelompoknya yang sudah ditentukan di kelompok Ananda. Bertanggung jawab. Waktu sisa 5 menit lagi pengerjaan kelompok.
Oke, udah sisa 1 menit. Apakah anak ibu sudah siap semuanya? Coba ibu tanya di kelompok 2, apakah udah bisa? Sudah selesai? Kelompok 1 gimana? Oke, bagus. Kelompok 3? Oke, baik. Sekarang ibu mau kelompok 1 aja dulu yang tampil. Anak bisa? Oke, silakan ke depan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok lainnya menyimak yang tampil dan siapkan pertanyaan masing-masing kelompok ya. Di belakang meja itu nah. Silakan anak ibu berdiri. Silakan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya sendiri Akila sebagai moderator. Dan di sebelah saya ada Afisa. Di sebelahnya lagi ada Abi dan Nathan. Lalu di sebelah sini ada Fani dan Mikaela. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami mulai menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang macam-macam norma serta contoh penerapannya. Baiklah teman-teman, ini gambar yang kita dapat. Nomor 1. Apa norma yang terlihat diterapkan dalam gambar tersebut? Jelaskan. Pada gambar 1, terdapat contoh penerapan norma yang tidak baik atau pelanggaran dari norma agama di mana terlihat dari 2 orang yang sedang meminum minuman keras. Terima kasih kepada Mika, lanjutkan kepada Abi. Kepada Atas. Dua, menurutmu apa sanksi dari norma tersebut jika tidak diterapkan? Sanksi yang didapatkan dari pelanggaran terhadap norma yang ada pada gambar 1 tersebut bisa mendapatkan dosa karena minum minuman keras adalah dosa besar, sedangkan pada gambar nomor 2 akan mendapat pahala karena melaksanakan perintah agama. Terima kasih kepada Atas. Silakan dilanjutkan kepada Abi untuk menjawab nomor 3. Pertanyaan nomor 3, menurut kelompokmu apa manfaat dari penerapan gambar norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah manfaat penerapan norma agama yang ada pada gambar. Orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat adalah dengan melaksanakan sholat yang merupakan anjuran agama. Terima kasih kepada Abi. Silakan dilanjutkan kepada kami. 4. Menurut kelompok, sebutkanlah contoh lain penerapan norma yang serupa dengan gambar ini, tetapi dalam situasi yang berbeda, misalnya di sekolah, rumah, atau lingkungan masyarakat. Jelaskan. Contohnya, siswa bersama guru memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa yang sesuai keyakinan masing-masing. Contoh penerapan norma agama. Contoh lainnya adalah sekolah berjamaah di masjid. Silakan dilanjutkan terakhir kepada Mikaela. Soal nomor 5, bagaimana solusi agar peristiwa pada gambar tidak terjadi? Pada gambar 1, kami mendapat solusi bahwa bertemanlah bersama orang-orang yang taat agama dan menjauhi pergaulan yang negatif, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok lain yang mau memberi pertanyaan, tambahan, atau tambahan? Dipersilahkan. Nah,
Nah, silakan. Nah, kalau ada Ibu mau bertanya boleh, mau menambahkan dari jawaban penyaji juga boleh. Silakan, Nak. Ada atau tidak, Ananda? Silakan perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok 1, coba jelaskan kenapa gambar tersebut merupakan penerapan baik dan tidak baik dari norma agama. Nah, oke, tampung aja dulu satu pertanyaannya, Nak. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan kami Adit. Jawabannya adalah menerapkan norma. Coba Abid sebutkan lagi pertanyaannya, diulang kembali, baru dijawabnya, Nak. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok 1, gambar tersebut adalah penerapan norma agama yang baik dan penerapan yang tidak baik atau pelanggaran dari norma agama juga. Jadi pertanyaan saya, apa pentingnya menerapkan norma agama yang pada gambar tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah menerapkan norma agama sangat penting karena memberikan pedoman hidup yang baik dan bermakna, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya penting yaitu norma agama mengajarkan kita untuk jujur, sabar, sopan, tidak menyakiti orang lain dan berbuat baik. Terima kasih kepada Adit yang telah menjawab dan terima kasih kepada keluarga yang Bapak Ula yang sudah memberikan pertanyaan. Tanya dulu, Nak, apakah kelompok 2 udah puas? Oke, mungkin cukup satu pertanyaan aja dulu ya, Nak. Ditutup aja. Apa ya tidak ada lagi yang mau bertanya? Coba dulu. Tidak? Tidak ada lagi yang mau bertanya, karena ada Aira? Oke, silakan tampung satu orang lagi. Menurut kelompok 1, coba jelaskan kenapa gambar tersebut merupakan penerapan baik dan tidak baik dari norma agama. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Biarkan teman saya Atika yang menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada gambar, terlihat adalah gambar seorang sedang sholat. Dan seorang yang meminum minuman keras atau alkohol ini adalah merupakan contoh dari norma agama dan contoh tidak baik. Dan juga karena norma agama adalah aturan yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih kepada Atika yang telah menjawab pertanyaan dan terima kasih kepada Aira yang telah memberikan pertanyaan. Apakah kelompok 3 sudah puas? Udah, oke, silakan ditutup. Baiklah, itulah hasil presentasi kelompok kami. Dapat saya simpulkan sedikit bahwa pada gambar 1 yang kami telaah adalah gambar penerapan norma yang dilarang oleh norma agama. Sedangkan gambar kedua adalah penerapan norma agama, yaitu melaksanakan ibadah. Nah, selanjutnya jika ada salah kata dari penampilan kelompok kami, tadi mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Mungkin Ibu minta dulu tampil kelompok selanjutnya, baru kalau udah tampil kelompok semuanya Ibu beri penguatan materinya ya. Silakan kelompok 2 tampil ke depan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator bernama Dea. Sebelah saya adalah Ika. dan yang di sebelah saya dan yang di sebelah saya lagi lalu yang di sebelah kita dan yang di sebelah kita lagi
untuk menyingkat waktu, langsung saja kami mulai menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang macam-macam norma serta contoh penerapannya. Ini kelompok kami sudah mempunyai tugas masing-masing yang akan secara bergantian menjawab pertanyaan yang telah disediakan di LKPD. Sebelumnya, saya akan bantu untuk memperlihatkan dulu gambar yang sudah kami amati kepada teman-teman. Di gambar kita dapat baiklah nomor 1. Apa norma yang terlihat ditetapkan dalam gambar tersebut ditetapkan? Pada gambar 1 dan 2 adalah sama-sama contoh penerapan tidak baik dari norma hukum yang ada di sekolah, di mana pada gambar 1 menunjukkan siswa yang terlihat mencontek dan melaksanakan gambar 2 menunjukkan siswa yang sedang dibully, sehingga ini merupakan pelanggaran dari norma hukum. Baik, terima kasih kepada Kitara. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Niki. Yang kedua, apa sanksi jika gambar norma tersebut tidak diterapkan? Sanksi yang didapatkan dari pelanggaran pada gambar tersebut adalah bisa saja siswa tersebut mendapat teguran di sekolah karena dicontoh, dan siswa yang melakukan kemungkinan di sekolah bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Baik, terima kasih kepada Niki. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rika. Apa manfaat dari penerapan gambar norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat dari bentuk gambar norma yang ada pada gambar tidak ada, melainkan hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Baik, terima kasih kepada Rika. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pertanyaan nomor 4 adalah apa penyebab terjadinya peristiwa pada gambar di atas? Peristiwanya adalah penyebab terjadinya gambar yang pertama bisa saja siswa ini malas belajar sehingga keadaan tersedak saat ujian melakukan contekan. Sedang penyebab terjadinya gambar kedua mungkin saja siswa yang dirundung itu karena berbeda latar belakang dari mereka yang merundungkannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Faiz. Pertanyaan nomor 5 adalah, menurut kelompok, sebutkan contoh lain penerapan norma yang serupa dengan gambar ini, tetapi dalam situasi yang berbeda, misal di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Jelaskan. Jawabannya, contoh penerapan lain yang serupa menurut kelompok kami yaitu seperti ada pada gambar nomor 2 tentang contoh norma hukum, misalnya di lingkungan masyarakat, yaitu memakai helm dan mematuhi lampu merah saat di jalan raya. Ini merupakan norma hukum di jalan raya. Baik, terima kasih kepada Faiz. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang masuk sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok lain yang mau memberi pertanyaan, tambahan atau tambahan, dipersilakan. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan. Coba suaranya lebih dikeraskan lagi ya nak. Baik juga penyaji, suaranya lebih keras lagi ya. Supaya teman-teman semua mendengar dengan seksama. Pertanyaannya adalah, menurut kelompokmu apakah ada contoh lain penerapan norma yang serupa di lingkungan sekolah atau masyarakat? Coba sebutkan contoh penerapan lain yang serupa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari perwakilan Mokbel menjawabnya. Contoh penerapan norma lain yang serupa adalah siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, tidak memakai atribut sekolah dengan menyematkan atau norma. Buku yang baik di sekolah, contohnya adalah tidak datang tepat waktu, tidak mencontek saat ujian, dan mengikuti upacara bendera dengan berdiri tersebut. Baik, terima kasih kepada saudara. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas. Dilanjut dengan pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Menurut kelompokmu, kenapa gambar tersebut masih seringkali sampai saat ini dilakukan oleh siswa sekolah? Padahal itu adalah penerapan norma hukum dari aturan di sekolah yang masih saja dilakukan. Baik, kami akan menjawabnya oleh rekan kami.
Suaranya dikeraskan Ya, lagi ya. benar. Kita tahu bahwa masih banyak siswa-siswi yang sedang melakukan itu di sekolah. Namun, mungkin saja itu masih sering terjadi karena kurangnya kesadaran atau pemahaman aturan di sekolah atau bahkan pengaruh dengan budaya. Dan siswa itu ikutan sehingga masih saja siswa sering melanggar aturan tersebut. Baik, terima kasih untuk semua kelompok. Baik, itulah hasil presentasi kelompok kami. Coba ditanya dulu nak, apakah sudah puas kelompok 2, kelompok 3? Puas. Oke, baru ditutup ya. Dan itulah hasil presentasi kelompok kami. Dapat saya sebutkan sedikit bahwa pada gambar satu yang kami telah adalah gambar penerapan norma yang dilarang oleh norma agama. Sedangkan gambar kedua adalah penerapan norma agama itu melaksanakan ibadah. Nah, selanjutnya kita ada salah kata dari undang-undang kelompok kami tadi. Mohon maaf atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan juga ya nak ke kelompok 2 yang udah berani tampil. Silakan duduk. Terakhir kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 ambil posisinya. Nah, yang lain tolong kembali menyimak ya nak. Ini kelompok terakhir. Nah, dari tadi ada sedikit yang mau Ibu jelaskan untuk gambar yang kalian dapat per kelompok itu nak. Kalau bisa, nah Ibu sedikit ke depan memberitahu ini gambarnya gitu ya. Supaya anak Ibu yang duduk ini bisa memberi pertanyaan lebih jelas lagi dan volume suaranya bisa diperbesar lagi ya nak. Oke, silakan kepada kelompok 1 moderator di muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Hania Ufa. Di sebelah saya ada sebelah Aira ada Rizka, dan di sebelah Rizka ada Aira. Dan di sebelah kiri saya ada sebelah Zahra, dan di sebelah Diego, Arif. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami mulai menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang macam-macam norma serta contoh penerapannya. Di sini, kelompok kami sudah mempunyai tugas masing-masing yang akan secara bergantian menjawab setiap pertanyaan yang telah disediakan di LKPD. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Patricia Dwi Aira. Ini gambar yang kami dapatkan di kelompok kami. Adakah terlihat oleh teman-teman? Coba ditanya seperti itu. Pertanyaannya adalah, apa norma yang terlihat diterapkan dalam gambar tersebut? Jelaskan. Di gambar pertama adalah penerapan norma kesopanan, di mana terlihat siswa yang sedang menciumi tangan gurunya saat bertemu. Di gambar 2 adalah pelanggaran norma kesusilaan, di mana terlihat seorang laki-laki muda yang tidak memberi duduk wanita saat hamil, saat di dalam perut yang sudah penuh. Terima kasih untuk Aira. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rizka. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa sanksi jika gambar norma tersebut tidak diterapkan? Jawabannya adalah, sanksi yang didapat dari penerapan pada 2 gambar tersebut biasanya akan dikucilkan, malu, dan dijauhi oleh masyarakat setempat. Terima kasih untuk Rizka. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Azarin. Kepada Azarin dipersilakan. 3. Menurut kelompokmu, apa manfaat dari penerapan gambar norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Gambar pertama, manfaat dari norma tersebut adalah kita akan dihargai oleh orang lain. Gambar kedua, tidak ada manfaat yang diberikan ketika kita anggap egois, hanya memikirkan diri sendiri, tetapi
Baiklah, terima kasih untuk Azarin. Pertanyaan keempat akan dijawab oleh Zahra. Apa penyebab terjadinya peristiwa pada gambar di atas? Apa perbedaannya? Penyebab terjadinya gambar yang pertama adalah adanya kesadaran siswa tersebut terhadap orang lebih tua darinya sehingga ia berlaku sopan terhadap gurunya. Sedangkan penyebab gambar kedua karena kurangnya kesadaran dan empati atau tidak ada hati nurani yang baik saat melihat orang lain yang lebih membutuhkan kursi tersebut. Terima kasih untuk Zahra. Pertanyaan kelima akan dijawab oleh Diego. Kepada Diego dipersilakan. Soal kelima, menurut kelompok, sebutkan contoh lain penerapan norma yang serupa dengan gambar ini. Tapi dalam situasi yang berbeda, misalnya di sekolah, rumah, atau lingkungan masyarakat. Jelaskan. Contoh penerapan lain serupa yang menurut kelompok kami yaitu pada gambar nomor 2 tentang contoh norma kesusilaan misalnya di lingkungan masyarakat yaitu dengan memberi bantuan pada tetangga yang kurang mampu. Terima kasih kepada Diego. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Ari. Jadi agar pelanggaran dari gambar kedua tidak terjadi dalam dengan orang tua, guru, dan tokoh terdekat. Harus menjadi teladan dalam bertindak sesuai kesusilaan seperti berkata sopan, menghormati orang lain, dan tidak berbuat curang. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman dari kelompok 1 dan 2 yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Baik, kepada Atta dipersilakan. Menurut kelompok 3, bagaimana peran norma untuk menjaga ketertiban dari gambar tersebut? Oke, bagus ya pertanyaannya. Bisa langsung dijawab, Nak, untuk menghemat waktu. Baik, pertanyaan dari Atta akan dijawab oleh Zahra. Jawabannya adalah peran norma untuk menjaga ketertiban yaitu membangun kesusilaan, mengajarkan kita untuk sopan, ramah, dan menghormati orang lain. Dari gambar, misalnya ada anak yang membantu orang tua menyeberang jalan, menciptakan ketertiban di jalan dan menghormati sesama. Norma kesusilaan juga mengatur bagaimana kita bersikap di rumah, sekolah, dan tempat umum. Hal ini juga menjaga agar setiap orang tahu batasan dan tidak semena-mena. Baik, apakah Atta dari kelompok 1 sudah puas? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak. Baiklah, jadi sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dengan ini kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang sudah berani tampil. Silakan duduk Ananda. Oke, boleh Ibu lihat masing-masing LKPD Ananda. Oke, boleh Ibu lihat satu. Nah, ini bagus sekali ya kelompok yang sudah tampil tadi. Tapi Ibu melihat Ananda agak kurang bersemangat untuk diskusi kelompok tadi. Mana kalau Ibu beri dulu Ananda ice breaking yang kedua biar lebih semangat lagi, mau? Oke, maunya semangat banget ya. Oke, silakan Ananda berdiri, kita ice breaking dengan tepuk semangat. Ibu mulai dalam hitungan ketiga dulu ya. 1, 2, 3, mulai. Nah, tunggu dulu. Tepuk semangat, Ibu yang bilang itu ya, baru kalian mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. 1,
Boleh beri tepuk tangan. Oke, udah semangat semuanya ini? Udah. Oke, sekarang Ibu akan menganalisis permasalahan dari LKPD yang Ananda tampilkan per kelompok tadi. Sebelumnya coba Ibu tanya juga kepada Ananda semua yang sudah tampil, apakah ada rasanya pertanyaan tadi yang masih rasanya kurang puas dengan jawaban tapi masih takut untuk menyampaikan gitu. Coba kita analisis secara bersama jika ada. Adakah merasa kelompok 3 misalnya kurang puas dengan jawaban kelompok 1? Biar Ibu luruskan, kita kuatkan sama-sama materi dari pertanyaannya. Adakah? Tidak? Berarti udah benar puas semua dengan jawaban? Oke, bagus sekali kalau gitu. Ibu kuatkan materi tentang kelompok yang tampil, di mana kelompok 1 di sini mendapatkan gambar tentang penerapan norma agama, ya. Nah, ada 2 gambar yang diamati di sini. Ada pelanggaran dari norma agama dan ada juga penerapan norma agama yang baik. Nah, Ibu lihat tadi kelompok 1 yang tampil sudah bagus sekali dalam menjawab pertanyaannya. Nah, di sini dapat secara seksama kita lihat ada 2 contoh penerapan yang sebaiknya kita tiru dan ada yang tidak kita tiru. Yang gambar pertama adalah seseorang yang minum minuman keras. Yang kedua adalah seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Kira-kira anak Ibu ada nggak yang minum minuman keras di sini? Tidak. Syukur, alhamdulillah. Nah, jadi dari pertanyaan di sini tidak ada yang janggal atau ragu dari jawaban kelompok 1, semuanya udah terlihat bagus ya. Jadi gambar penerapan norma ini penting sekali pada norma agama ini agar Ananda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya Ananda memberikan contoh, ini contoh penerapannya, tapi Ananda tidak menerapkan langsung di kehidupan nyata. Jadi Ananda harus dapat menerapkan langsung di kehidupan nyatanya nanti ya. Nah, mengerti ya, Ibu? Oke, kita masuk kepada LKPD yang kedua. Di sini anak Ibu mendapatkan dalam mengamati gambar norma apa ini kelompok 2 tadi? Norma hukum di sekolah. Di sini terlihat seseorang siswa yang dibully dan satu gambar lagi yang mencontek saat apa ini mencontek biasanya? Sudah pasti saat ujian. Ini berarti sama-sama pelanggaran norma hukum di sekolah. Nah, baguskah ini diterapkan oleh siswa di sekolah? Tentunya tidak. Jadi Ibu harap penting sekali Ananda memahami apa itu norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan Ananda, terutama di sekolah tempat anak Ibu belajar. Jadi Ibu harap Ananda tidak menerapkan seperti gambar norma ini, tapi terapkanlah contoh norma hukum yang baik. Seperti tadi kita udah bahas bersama, contoh norma hukum yang baik, misalnya datang tepat waktu, membantu teman, misalnya ada teman yang kesulitan dalam belajar itu dibantu. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 2 juga tidak ada yang merasa ragu. Terakhir, kelompok 3 mendapatkan gambar dari norma kesopanan dan satu lagi norma kesusilaan. Nah, jadi ada 2 norma sekaligus yang diamati tadi. Norma kesopanan seperti contoh gambar di sini ialah seorang murid yang sedang menyalami gurunya. Sedangkan norma kesusilaan di sini terdapat pelanggaran norma yang ada yang terjadi di gambar ini. Di mana gambar ini ada seseorang wanita hamil di dalam bus yang berdiri, sedangkan laki-laki yang masih kuat, yang masih muda dia duduk. Kira-kira itu tuh menjadi permasalahan nggak menurut kalian yang melihat? Ya. Apa masalahnya tadi? Apa masalahnya itu? Ada seseorang yang duduk, sedangkan wanita hamil ini berdiri. Berarti tidak ada rasa apa dalam dirinya orang yang duduk ini? Tidak ada rasa kasihan, rasa empati. Nah, bagus sekali kelompok penyaji. Jadi pada gambar ini adalah penerapan norma kesusilaan yang tidak sepatutnya dicontoh. Masih banyak norma kesusilaan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan nyata anak Ibu. Misalnya anak Ibu nih ada juga nanti yang naik bus, terus bertemulah sesuai gambar ini ada wanita hamil atau ibu yang lagi sakit. Bagaimana perilaku anak Ibu itu?
Jika bertemu itu tuh, bertemu wanita hamil di dalam bis yang tidak duduk. Iya, mempersilahkan untuk duduk. Berarti kalian mau mengalah, untuk mengalah dan punya rasa empati. Oke, bagus sekali. Sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Namun sebelum ditutup, Ibu mau minta Ananda menyimpulkan materi kita pada hari ini. Boleh disimpulkan, mau materi atau apapun yang dari LKPD, silakan. Ya, silakan kepada Abid, berdiri nak, biar didengar sama teman-temannya. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu adalah adanya 4 macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga adalah norma kesopanan yang berasal atau timbul dalam kehidupan sehari-hari. Dan norma yang terakhir adalah norma hukum. Adalah norma yang dibuat oleh lembaga berwenang yang sifatnya mengikat atau memaksa. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan untuk Abid. Nah, bagus sekali, Abid sudah dapat menyimpulkan. Oke, Ibu ulang lagi kesimpulan materi hari ini. Ada 4 macam norma serta penerapannya yang kita kaji. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua kesusilaan, yang ketiga kesopanan, yang terakhir hukum. Nah, satu sama lain dari norma itu mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Jadi sangatlah penting untuk kita sebagai manusia atau sebagai siswa di sini maupun sebagai warga negara di sini, penting sekali untuk menerapkan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat tadi. Misalkan aturan dari norma agama, kita melaksanakan ibadah setiap harinya. Yang kedua, aturan dari norma kesusilaan, bagaimana kita mempunyai rasa empati terhadap seseorang sehingga kita tidak menyakiti orang lain. Begitu juga dengan norma kesopanan, bagaimana anak ibu bisa berlaku sopan santun dimanapun anak ibu berada. Dan yang terakhir, patuhilah aturan hukum yang berlaku. Karena dari 4 norma ini, aturan yang ada di norma hukum inilah yang sangat tegas dan mengikat. Nah, oke. Sekarang sesuai tadi Ibu bilang langkah-langkah pembelajaran, pada langkah-langkah pembelajaran, terakhir Ibu akan mengadakan kuis untuk melihat sejauh mana sih pemahaman anak Ibu ini di dalam pembelajaran hari ini. Oke, silakan Ananda lihat ke depan. Ada 10 pertanyaan kuis. Siapa yang mau silakan ke depan jawab pertanyaannya ya nak. Nah, Ibu mulai ya. Dalam hitungan ketiga, nanti langsung angkat tangan. Siapa yang mau Ibu tunjuk secara acak, langsung maju ke depan dengan cepat. Oke, nak? Dan di sini juga waktunya hanya 30 detik anak Ibu diberi waktu menjawab. Jadi usahakan jangan sampai ketinggalan untuk menjawab pertanyaannya. 3, 2, 1. Siapa yang mau? Pertama kali. Oke, silakan Hania ke depan. Boleh Hania mau nomor berapa? Di situ nak, dipegang aja tombol di situ. Nomor berapanya? Oke, nomor 5. Silakan Hania jawab. Waktu berjalan 30 detik Ananda. Oke. Salah ternyata. Oke, tidak apa-apa nak. Boleh duduk. Masih ada 9 pertanyaan lagi. Siapa? Silakan cepat. Afika. Tunjuk aja nomor berapa Afika mau. Oke, langsung jawab ya nak. Nah, waktunya habis Afika. Oke, kita mulai lagi kuisnya. Oke, belum ada yang berhasil ya. Boleh diulangi lagi. Siapa yang mau menjawab? Silakan Aira.
Silakan ditunjuk yang mana jawabannya. Ya, betul, beri tepuk tangan untuk Aira. Silakan, siapa lagi? Silakan, Akila. Oke, betul juga. Lanjut, siapa lagi? Silakan, Abid. Enggak, Bu. C, Bu. Oke, betul. Lanjut, siapa lagi? Dari kelompok sini belum ada ini. Silakan, Rizka. Coba dari kelompok 3, tidak adakah yang mau? Tunjuk, nak. Iya, bagus. Siapa lagi? Silakan. Nah, salah, tidak apa-apa. Jangan bersedih. Siapa lagi? Masih ada nih pertanyaan yang belum kebuka. Oke, tidak ada lagi. Silakan. Nomor berapa? Nomor 7. Silakan tunjuk nomor 7, nak. Ya, waktunya habis. Oke, tidak apa-apa. Udah terbuka 5 pertanyaan dan dengan jawaban benar. Beri tepuk tangan untuk anak ibu semua ya. Oke, setelah tadi kita kuis, Ibu sudah melihat sejauh mana pemahaman anak Ibu tentang materi hari ini. Alhamdulillah, Ibu rasa sudah cukup mengerti ya. Nah, sekarang Ibu mau mengadakan refleksi menggunakan media Mentimeter, di mana Ibu sudah mengirimkan di grup. Coba Nanda boleh buka HP-nya, isi link di grup itu refleksinya, yaitu tentang bagaimana perasaan Nanda belajar hari ini. Silakan diisi dengan seksama. Udah kebuka linknya, nak? Udah? Oke, bisa Ibu lihat di sini ya. Mari kita cek bersama-sama. Nah, ini dia. Ananda merasa banyak memilih, merasa senang dan merasa puas karena paham dengan materi macam-macam norma. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah jika Ananda semua merasa senang dengan materi hari ini. Oke, boleh HP-nya ditutup lagi. Udah ditutup ya HP-nya. Nah, anak Ibu semua, Ibu sangat mengapresiasi ya kegiatan pembelajaran hari ini, di mana anak Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai kesepakatan kelasnya tadi, yaitu mengerjakan tugas tepat waktunya, lalu juga aktif dan bekerja sama di dalam kelompok Ananda tadi. Dan juga Ibu lihat Ananda juga tidak ada yang terlambat saat masuk kelas tadi. Ananda semua menunggu Ibu saat mau memulai pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, Ananda buka buku paketnya. Coba lihat, coba Ananda baca di rumah tentang materi selanjutnya, yaitu judul subbab materi bertindak sesuai perilaku norma. Ada ketemu? Ada terlihat?
Nah, Ananda baca itu di rumah untuk pertemuan minggu depannya. Nah, oke. Sebelum kita tutup dengan doa, apakah ada pertanyaan dari anak ibu? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, pesan ibu ya nak, agar anak ibu dapat menerapkan seperti tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik ini mampu menerapkan macam-macam norma dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi pesan ibu, Ananda tidak melupakan materi ini dan mengingat selalu atau mengulang-ulang selalu agar bisa benar-benar menerapkan seperti apa norma ini di dalam kehidupan sehari-hari, aturan-aturan yang ada, kalian terapkan secara langsung di kehidupan nyatanya Ananda. Nah, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang sebelum kita tutup seperti biasa, mari kita berdoa dalam hati masing-masing dan mengucapkan syukur. Silakan kepada ketua dipimpin doa penutupnya ya. Siap, gerak. Mbak duduk yang rapi. Dimulai. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke posisi semula ya nak.